Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf dari SMP Negeri 14 Denpasar. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan salah satu program dari pendidikan guru penggerak, di mana pada kegiatan hari ini saya akan sharing terkait dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian sudah sering mendengar apa itu budaya sekolah, mengapa budaya sekolah itu penting bagi kita semuanya. Data ya Bapak Ibu. Kenapa budaya sekolah itu penting? Seperti yang kita ketahui bahwasanya budaya yang kita peroleh itu tidak dapat kita peroleh dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama, dan dalam prosesnya apabila dikerjakan secara terus-menerus nantinya dapat menciptakan suatu budaya yang positif, baik itu ada pada diri anak-anak maupun diri kita sebagai guru. Berikut adalah budaya sekolah yang sudah diterapkan di SMP Negeri 14. Salah satunya adalah berdoa ketika sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian adanya kegiatan salam ketika kita bertemu dengan muridnya, murid akan salam. Kemudian ada lagi kegiatan senam. Senam ini dilakukan setiap hari Jumat. Selain itu juga ada kegiatan bersih, kegiatan yang membersihkan lingkungan sekolah, dan ada lagi banyak kegiatan yang merupakan budaya dari sekolah kita. Belajar dari budaya sekolah ini muncullah suatu budaya positif yang merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum merdeka pasti ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita mengharapkan murid-murid kita itu mempunyai sifat-sifat, misalnya mereka bisa bernalar kritis, beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong. Itulah hal-hal yang kita harapkan terdapat pada murid kita. Pada hari ini saya akan sharing beberapa materi terkait dengan budaya positif. Yang pertama adanya disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian adanya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi 5, kontrol guru, dan adanya segitiga restitusi yang nantinya akan saya paparkan satu persatu. Sebelum saya memaparkan materinya, coba kita sama-sama mempraktekkan. Apabila Bapak Ibu guru sebagai posisinya sebagai orang A, di mana Bapak Ibu guru mengepalkan tangannya coba Bapak bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam tangan ini, dan di dalam kepala ini Anda menjaga dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Salah satu rekannya bertugas sebagai B.
si B ini yang nantinya akan merayu, kemudian membujuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kepalan tangan ini. Ketika dalam proses merayunya bisa dengan kata-kata yang lembut, kemudian dengan mengancam, bahkan bisa dengan iming-iming memberi hadiah. Menurut Pak Arya, kira-kira kalau Pak Arya sebagai si A, saya merayu untuk Pak Arya membuka kepalan tangannya, apakah Bapak bersedia membukanya? Berusaha mempertahankan. Oke. Berusaha supaya tidak lepas ya Pak. Ya. Oke. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, begitu dengan pendapatnya Pak Arya, dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kepala tangannya ini tidak terbuka. Nah, usaha yang dilakukan Pak Arya ini harus diikuti dengan kontrol yang ada pada diri kita masing-masing, ya kan? Sehingga ketika kita sudah mampu mengontrol diri kita sendiri, maka kita dapat mengendalikan segala sesuatunya dengan mudah. Berikut adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana adanya ilusi bahwasanya guru dapat mengontrol murid. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita seolah-olah bisa mengontrol murid. Benar ya Bapak Ibu? Ketika kita mengajar, siswa kita diam, duduk rapi, kemudian mengerjakan tugas, itu kan gambaran bahwasanya guru ini dapat mengontrol murid. Tetapi kenyataannya murid ini tidak dapat dikontrol oleh guru, tetapi murid ini yang membuka peluang biar guru bisa mengontrol diri murid itu. Jadi teori guru mengontrol murid ini adalah miskonsepsi, berarti tidak betul Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ini tidak semua penguatan itu efektif dan bermanfaat yang baik. Misalnya apabila ada siswa yang berbuat kesalahan, kemudian kita menasehatinya, dan setelah kita nasehati, dia akan kelihatan ada perubahan, ya kan? Tetapi perubahan ini apabila tidak didasari dari dalam dirinya, dari kontrol dirinya, maka perubahan itu akan bersifat sesaat dan anaknya akan kembali ke sifat yang sedia kala. Sehingga penguatan yang bersifat positif dan efektif ini adalah hanya sebuah ilusi. Untuk yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini tidak semua kritik dapat menguatkan karakter siswa. Ada beberapa kritik yang justru dapat menurunkan kemandirian siswa, menurunkan kepedean siswa yang nantinya dapat berdampak negatif kepada siswa yang menyebabkan siswa tersebut menjadi minder. Untuk yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya guru di sekolah ini adalah orang yang dewasa. Dari orang dewasa ini, guru berhak untuk memaksa siswa menyukai sesuatu. Ini adalah sebuah ilusi nih Bapak. Guru tidak berhak untuk memaksa siswa menyukai sesuatu. Dari keempat miskonsepsi ini diketahui bahwasanya semua cara pandang kita terhadap siswa kita adalah salah. Sehingga kita harus mengadakan perubahan paradigma dari stimulus
stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama itu dari stimulus respon. Kita harus berubah pandangannya bahwasannya realitanya kebutuhan kita berbeda-beda, ya kan Bapak Ibu? Bahwasanya saya itu memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah realitasnya dari teori kontrol. Untuk selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, itu dari stimulus responnya. Sedangkan untuk stimulus kontrolnya atau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari sebuah objek. Misalnya kita dikasih satu objek, dari stimulus respon ini kita beranggapan bahwa semua orang akan melihat pada objek yang sama, misalnya pada gedung, berarti kita melihat gedungnya warnanya putih. Tetapi kalau pada teori kontrol, ketika kita dikasih sebuah gambaran, bahwasanya setiap orang akan memiliki pendapat yang berbeda dari gambaran yang ada dari tampilan tersebut. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita untuk teori stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, ini kita harus berubah, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini berarti bukannya kita yang harus mengubah orang, tetapi kita yang harus mengubah diri terhadap pandangan terhadap dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari yang konsep ini seperti yang kita ketahui, bahwasanya ketika murid kita melakukan suatu tindakan, pasti dia mempunyai satu alasan, satu tujuan untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung menyalahkan siswa, tetapi sebaiknya kita sebagai guru harus menanyakan apa tujuan dari siswa tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya untuk teori stimulus responnya. Sedangkan dari teori kontrolnya bahwasanya hanya saya atau Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama ketika saya tadi yang menerapkan ketika genggaman tangan, saya merayu dengan sekuat tenaga, tetapi Bapak Arya tidak mau membuka karena dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, kita bisa mengontrol orang lain, itu untuk teori stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrolnya bahwasanya saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian untuk melakukan apa yang saya sukai. Dan yang terakhir adalah pada stimulus responnya ada model berpikir tentang menang atau kalah. Itu untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah ketika kita sudah berpikiran sebagai teori kontrol. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan, kira-kira apa makna disiplin menurut Bapak Ibu sekalian? Kalau disiplin berarti hubungannya dengan apa? Dengan waktu. Ada lagi, disiplin hubungannya dengan kita harus disiplin berangkat sekolah, berarti hubungannya dengan waktu, tadi sudah. Ada lagi, disiplin ada hubungannya dengan gimana Pak? Seragam. Oke, berarti seragam ada aturannya yang mengatur, ya kan? Berarti ada waktu, ada seragam.
Jadi disiplin itu berkaitan dengan adanya aturan, adanya tata tertib, adanya waktu harus datang tepat waktu ke sekolah. Sehingga disiplin itu dapat diartikan sebagai kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Berarti ketika kita sudah bertindak berdasarkan atas kemauan diri sendiri, misalnya kita berangkat kerja datang sebelum jam anak-anak masuk kelas, berarti kita sudah mempunyai kesadaran sendiri tanpa adanya diperintah dari orang lain. Itu berarti kita sudah menerapkan disiplin diri. Nah, dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, nilai atau sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Kalau targetnya para siswa, nilai yang ingin diharapkan muncul pada siswa itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil ajar Pancasila. Tetapi tidak hanya kita mengharapkan nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, tetapi kita juga mengharapkan nilai-nilai kebijakan universal juga tertanam pada diri siswa. Misalnya, siswa harus disiplin masuk sekolah, siswa harus mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai siswa atau pelajar. Itu adalah harapan kita terkait dengan disiplin positif pada siswa kita. Untuk motivasi perilaku manusia, setiap manusia itu melakukan tindakan pasti mempunyai motivasi tertentu. Dalam hal ini kita kelompokkan menjadi 3 motivasi. Yang pertama yaitu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, siswa diminta untuk mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan, tetapi yang motivasinya dia tidak dihukum oleh gurunya kalau tidak mengerjakan tugas. Pasti itu gitu. Nah, untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, siswa tersebut rajin belajar, dia mendapatkan pujian. Oh, ini siswa yang terpintar di kelas. Oh, ini siswa yang teraktif di kelas. Ini adalah motivasi yang masih mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini adalah motivasi yang timbul berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, apabila siswa kita masih memiliki motivasi karena takut adanya hukuman, karena ketidaknyamanan, karena ingin mendapatkan imbalan, maka siswa kita masih memiliki motivasi yang bersifat ekstrinsik yang berasal dari luar individu atau luar dirinya sendiri. Tetapi jika siswa tersebut melakukan sebuah kegiatan, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam yang lengkap sesuai dengan aturan, dengan menerapkan yang poin ketiga, hal ini siswa tersebut itu dapat menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu misalnya disiplin. Mereka menghargai dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menggunakan seragam sesuai waktu, sesuai hari. Nah, itu menunjukkan bahwasanya siswa kita sudah mempunyai
motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru, kita hendaknya untuk membimbing siswa-siswi kita supaya mampu menimbulkan motivasi intrinsik di dalam diri masing-masing murid. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika kita menerapkan hukuman, ini merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kalau kita melihat siswa kita terlambat, otomatis kita secara spontan akan memberikan hukuman, misalnya lari lapangan sebanyak berapa putaran. Itu adalah sifat hukuman. Dengan adanya hukuman tersebut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam penetapan hukuman tersebut. Jadi ketika guru sudah memberikan hukuman, murid ini tidak dilibatkan dalam penentuan apa hukuman yang akan diberikan. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Hukuman ini bersifat fisik atau psikis, berarti bersifat hukuman yang dapat lari seperti tadi, atau psikis itu yang dapat menyebabkan dari perkataan gurunya. Sedangkan kalau yang konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini dia bersifat terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi gurunya bersifat mengontrol atau memonitor murid atau kelakuan murid. Nah, berbeda kalau konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Apabila melanggar, pasti akan muncul konsekuensinya apa. Tetapi dampaknya juga masih ada, bahwasannya murid itu tetap dibuat tidak nyaman karena dia harus menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dengan murid tersebut. Untuk konsep yang ketiga yaitu restitusi. Di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, kalau tadi kelihatan muridnya datang terlambat, dalam penerapan restitusi kita tidak langsung menghukum muridnya begitu aja karena dia datang terlambat. Tetapi dalam restitusi kita akan berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi apa biar murid ini tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi dari ketiga ini hendaknya gurunya itu mampu menerapkan prinsip yang restitusi. Nah, sekarang yang poin ketiga yaitu tentang keyakinan keras. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berpendapat, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada kan? Nah, kenapa saya menulis keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak, misalnya dibuat oleh sekolah dalam bentuk apa? Tertib. Tetapi kalau keyakinan kelas ini akan dibentuk oleh seluruh siswa kita. Misalnya dalam hal ini saya sudah menerapkan keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran IPA di kelas 7S. Dalam tahapan pembuatan keyakinan kelas ini, guru mempersilahkan murid bertukar pendapat tentang peraturan sekolah yang belum disepakati di kelas. Jadi, ini adalah berkaca dari tata tertib yang ada di sekolah.
Dari tata tertib ini, manakah yang bisa dijalankan di dalam kelas, yang bisa disepakati di kelas, bisa dijalankan di kelas. Kemudian dalam penentuan keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal. Misalnya, kalau datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, pernyataan yang universal adalah keyakinan kelasnya bersifat disiplin. Itu adalah pernyataan yang universal. Kemudian kedua adalah pernyataan yang positif. Misalnya, kalau siswa kita menuliskan tidak boleh ramai ketika pembelajaran, maka kita menjadi kalimat positifnya yaitu siswa berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran. Itu menggunakan kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Supaya bisa mengacu siswa-siswi kita untuk bertindak dan berkelakuan yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di akhir sesi pembuatan keyakinan kelas, kita akan melakukan penandatanganan bersama, yang artinya semua anggota kelasnya ini menyetujui dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas, yaitu hasil keyakinan kami yaitu anak-anak harus bertindak sebagai harus bertindak sopan, kemudian harus disiplin, harus menjaga kebersihan. Itu adalah hasil dari keyakinan kelas yang ditandatangani semuanya oleh seluruh kelas. Dan poin yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia pasti membutuhkan beberapa hal. Dari kebutuhan dasar ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita harus melakukan sesuatu seperti itu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Berarti bertahan hidup di rumah kita makan, minum, tempat tinggal. Bagaimana cara kita bisa survive atau bisa bertahan hidup dalam lingkungan masyarakat? Untuk kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kasih sayang dan rasa diterima ini dalam ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan, kita merasa bisa diterima dalam masyarakat, bisa diterima, berbagi, bisa bekerjasama, dan bisa menjadi bagian dalam suatu kelompok. Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Dari penguasaan ini, kebutuhan yang paling sering kita abaikan kepada siswa-siswi kita. Bahwasanya siswa-siswi kita membutuhkan beberapa kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri. Itu sangat dibutuhkan oleh diri kita. Kemudian keinginan untuk beranggap, misalnya kalau siswa-siswi kita sudah berusaha mengerjakan atau melaksanakan tugas kita, maka kita sebagai guru harus menganggap apapun yang sudah dikerjakan itu sebagai nilai yang positif. Kemudian ada lagi ketika dia berprestasi, diakui dan didengar apa yang diinginkan siswa di dalam kelas,
itu adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Siswa-siswi kita pasti butuh untuk bebas, butuh untuk mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Itu adalah untuk kebebasan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, kemudian tertawa, antusias, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan yang wajib dimiliki. Apabila dari kelima ini salah satu tidak terpenuhi, maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bisa melakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melanggar aturan, dengan menambah norma-norma yang berlaku supaya semuanya ini bisa terpenuhi. Jadi sebagai guru kita harus sadar apabila siswa kita berulang, apabila siswa kita sudah melakukan sesuatu yang di luar dari aturan sekolah, kita harus menyadari kebutuhan yang bagian mana yang belum terpenuhi oleh anaknya sehingga dia melakukan hal tersebut. Yang ini yang paling bisa digunakan untuk kita berkaca sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang kita merefleksikan diri. Dari kelima ini, kira-kira Bapak Ibu guru sudah menerapkan pada posisi yang mana? Ada yang mau berpendapat? Atau sudah menerapkan kelima-limanya? Misalnya di olahraga otomatis ada juga, tetapi bukan untuk fisik ya, tapi itu sebenarnya tujuannya untuk kekuatan otot lututnya itu ya. Contoh umpamanya kalau dia kesepakatan kita kalau olahraga harus izin dulu kalau ada kemana, ataupun kalau dia sakit izin dulu, mau minum izin dulu. Nah, terus ada siswa yang tidak sepakat, dia berdiri, tahu-tahu dia jongkok, tidak ada. Nah, kita kasih dia kesepakatan kita jongkok bangun 5 kali. Tujuan jongkok bangun itu dia jongkok berarti dia kan otot bungkainya tidak kuat. Dengan melakukan gerakan jongkok bangun itu secara otomatis akan menambah kekuatan otot bungkai. Itu yang sudah istilahnya saya sudah jalankan, karena itu jongkok bangun ini itu adalah penelitian saya kebetulan pada saat mau ujian skripsi S1 saya di bidang olahraga. Makanya kekuatan otot bungkai itu bisa tercapai dengan gerakan jongkok bangun. Itu pun dulu berkembang. Karena kan masih ringan jongkok bangun ini. Nah, itu dari segi hukuman yang kita sepakati, yaitu perbuatan rasa bersalah. Kami kita sih tidak terlalu menjudge siswa itu bersalah, tetapi kita berusaha memberi arahan ya, untuk memantau. Terus sudah barang itu saya sudah laksanakan memantau siswa mana yang istilahnya dalam satu kelas. Kalau siswa ini yang sering jatuh karena itu kita sudah pantau, kita perbaiki bagaimana karakternya dulu, dan itu teman bagaimana kita itu sebagai
bukan sebagai guru langsung. Kita dalam keadaan sesuatu pun kita bisa menjadi teman mereka, teman bermain, teman ngobrol di saat-saat tertentu. Kalau sudah mulai dalam proses pembelajaran, ya kita memberi arahan, termasuk juga di manajer ya, itu sudah mulai kita laksanakan bagaimana membimbing mereka melakukan kegiatan, mengarahkan dan dibalik. Begitu. Terima kasih. Baik, berarti secara tidak langsung Pak Arya sudah menerapkan kelima posisi kontrol yang ada pada guru. Sama juga seperti saya Bapak Ibu, bahasanya saya secara tidak langsung juga pernah berperan sebagai posisi pendukung, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, sekarang kita cari tahu ciri-ciri seorang guru sebagai posisi pendukung, di mana ketika berbicara menggunakan nada yang tinggi, kemudian bisa menghadir, bisa menunjuk-nunjuk siswa, kemudian berkaca pinggang, membentak, itu adalah ciri-ciri seorang guru sebagai pendukung. Dia akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, kalau dalam pelajaran kita anaknya terlambat masuk ke kelas, saya langsung akan memberi hukuman, sana lari lapangan. Itu tidak lihat dan dengan mata pelajaran saya. Berbeda ketika Pak Arya mengajar PJOK, ketika siswanya terlambat, siswa diminta mengelilingi lapangan. Tujuannya apa? Biar dia melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Nah, dampaknya apa bagi siswanya apabila kita bertindak sebagai penghukum? Murid menjadi pendendam. Bahkan bisa jadi muridnya tidak akan menyukai mata pelajaran yang kita ajarkan, sehingga ketika kita mengajar di kelas tidak akan ada satupun materi yang dapat diterima oleh murid karena di dalam tubuh muridnya sudah membenci guru tersebut. Nah, itu adalah dampaknya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi ini di mana gurunya akan mengeluarkan suaranya lebih lembut atau lebih halus, bahkan dia akan lebih mendekat kepada siswa tersebut. Bahasa tubuhnya dia akan menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis ketika berinteraksi dengan muridnya. Guru akan menanyakan hal-hal yang merasa kesalahan yang ada pada muridnya membuat muridnya menderita. Misalnya, kamu itu sudah disekolahin dan sama orang tuanya, sudah mahal-mahal bayar uang sekolah, kenapa sekolahnya tidak serius, kenapa masih main-main? Itu adalah rasa membuat bersalah pada siswa. Pada membuat rasa bersalah pada siswa ini, selain dia memberikan hukuman fisik maupun hukuman verbal dengan cara ucapan, dan akan berdampak sama, hampir sama ketika guru memposisikan sebagai seorang penghukum, karena membuat murid merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa rendah diri, dan bisa jadi murid akan menarik dari lingkungan menjadi seorang yang tertutup, individu yang tertutup, tidak mau bergaul dengan temannya karena dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Untuk guru bertindak sebagai teman, kalau yang ini saya juga pernah menerapkan. Ketika saya bertindak sebagai teman dengan siswa-siswi saya, dengan menggunakan suara atau nada yang ramah, akrab,
dengan cara bercanda, kemudian tersenyum dengan kontak mata dengan siswa ketika melakukan pembicaraan, tetapi tidak akan menyakiti siswa. Guru akan berusaha mengontrol murid melalui persuasifnya. Kesalahan pasti yang dicari gurunya tersebut. Dia akan berlindung di bawah di belakang gurunya biar dia tidak dihukum oleh guru yang lain. Ini dampak yang terjadi. Murid tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia pasrah pada gurunya. Alah, saya pasti tidak dihukum, ada ini yang melindungi saya. Itu yang terjadi ketika dia posisi sebagai teman. Kemudian kalau posisi guru sebagai pemantau, di sini adalah bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendagro ketika berbicara dengan muridnya, dan ataupun tidak menggunakan nada yang tinggi. Mengandalkan, guru yang pemantau ini mengandalkan perhitungan atau data. Nah, baik, untuk selanjutnya, kalau ada guru mengucapkan, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kira-kira guru tersebut menerapkan posisi yang mana? Mas? Ada lagi? Oke, ini adalah perkataan atau ucapan ketika guru menerapkan posisinya sebagai teman. Ayo dong ikutin aturan sekolah demi bapak, demi ibu, ikutin aturan sekolah ya. Selanjutnya, kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira posisi yang mana yang diterapkan gurunya ketika gurunya bilang itu ke muridnya? Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Dia selalu menyalahkan muridnya, meskipun muridnya benar salah pasti disalahkan, itu adalah penghukum. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dari manajer ini, gurunya akan mengarahkan murid untuk mengetahui bagaimana cara untuk memperbaikinya. Bukan dari gurunya yang akan memberikan solusi, tetapi guru membimbing muridnya untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu jadi atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kira-kira posisi apa yang diterapkan gurunya? Ini adalah posisi pemantau. Nah, dari semua contoh ini, semoga nantinya kita bisa menerapkan posisinya di posisi manajer supaya kita mampu membimbing muridnya untuk mencari solusinya sendiri, menyadari kesalahan sendiri, dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, dari itulah makanya perlu adanya penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 tahapan ini harusnya dilakukan secara berurutan. Tidak boleh meloncat dari tahap pertama setelah menstabilkan identitas langsung ke menanyakan keyakinan, tidak boleh. Tetapi ini adalah tata cara yang berurutan ketika menerapkan segitiga restitusi. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses yang dijalani oleh siswa.
kalimat yang bisa diucapkan oleh guru untuk menstabilkan identitasnya adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Itu adalah kalimat untuk menstabilkan identitas siswa setelah melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kalimat yang bisa diucapkan adalah kamu berhak merasakan begitu. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa diucapkan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika siswa kan sudah melakukan suatu tindakan, sudah menceritakan ke guru, kalimatnya itu bisa, kamu bisa saja bertindak gegabah lagi dari ini. Kemudian kamu sudah melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena ingin mempertahankan sesuatu. Kemudian kamu mungkin bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini adalah beberapa kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Untuk tahap yang terakhir, setelah tindakan yang salah itu sudah divalidasi oleh guru, yaitu tindakannya adalah menanyakan keyakinannya. Ini berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya harus berasal dari dalam tubuh siswa sendiri untuk melakukan perubahan. Kalimat yang bisa diutarakan adalah apa keyakinan kelas kita. Berarti kan setelah kita melakukan proses keyakinan kelas, kita menanyakan kembali biar mereka mengingat keyakinan apa yang ada di dalam kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Setelah menanyakan keyakinan ini, baru di akhirnya gurunya akan memberi siswa kira-kira setelah kamu ini melakukan kesalahan, apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk menutupi kesalahan tersebut. Jadi gurunya membimbing untuk siswanya menemukan solusi dari kesalahan yang sudah diperbuat. Dari ketua kelas, katanya kamu tadi bertengkar dengan panel. Apakah benar? Iya Bu, benar. Habisnya saya kesal sama Tanel Bu. Kenapa bisa begitu? Karena Tanel selalu mencontek kerjaan saya Bu. Tidak hanya PR, tapi tugas-tugas yang lain selalu dia contek. Oh begitu. Wajar kalau kamu marah dan kesal dengan panel. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Tanel? Tadi saya sempat marah-marah kepada Tanel Bu. Dan tanpa saya sadar, saya juga telah menggebrak mejanya. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan melakukan hal itu ya? Iya Bu, masa saya diam aja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Tanel hanya mencontek, tidak mau bekerja sendiri. Oke, wajarlah kalau kamu merasa marah seperti itu karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja sama Tanel. Ibu sangat menghargai tindakanmu dan tidak berbuat lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul. Iya Bu. Nah, sekarang kita sama-sama pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Sangat penting. Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu tingkatkan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Apabila ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas.
sekali tindakanmu hari ini, Syifana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu masuk ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengkari Sekala Putri Maharani dari kelas 7M. Tanggapan saya adalah saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah akibat perilaku dari teman sekolah saya. Kedepannya saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Adakah yang tahu kenapa kita bahasnya keyakinan bukan peraturan? Kalian tahu semua apa peraturan sekolah? Tahu. Salah satunya apa yang kalian tahu peraturan sekolah? Tidak boleh mengeluarkan baju. Tidak boleh mengeluarkan baju. Harus datang jam tepat waktu. Jam berapa tepat waktunya? Nah, kan semua peraturan yang sudah ada di sekolah itu dibuat oleh sekolah, ya kan? Dan wajib ditaati oleh kalian semua sebagai siswa di SMP Negeri 14. Sekarang khusus untuk pelajaran IPA, dari semua peraturan yang ada di sekolah, dari semua peraturan yang sudah kalian ketahui, kalian ingin menerapkan semua peraturan itu di kelas yang bagian mana saja yang ingin kalian terapkan. Oke? Nah, untuk langkah yang pertama, kalian akan Ibu beri satu stiker. Tiap anak wajib menuliskan apa yang ingin diterapkan yang ada di kelas kalian ini. Kalian paham? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya akan kita diskusikan bersama. Kalimatnya harus dalam kalimat positif. Satu aturan yang akan diterapkan di kelas kalian. Boleh ditempel sekarang apabila sudah selesai latihan, biar tidak berebut. Tempel yang rapi di sisi sebelah kanan. Kalian sedang menuliskan satu dari aturan yang ingin kalian terapkan. Sekarang kita bacakan satu persatu. Ada yang menuliskan membayar uang kas tepat waktu. Berarti di sini kita tuliskan membayar uang kas. Oke. Yang kedua, wajib mendengarkan perkataan guru. Berarti kita bahasanya berarti apa? Mendengarkan guru. Oke, sekarang yang ketiga, mendengarkan jika ada guru menjelaskan tidak mengobrol. Sama kan sama ini? Oke, sekarang yang selanjutnya, tidak boleh berkata kasar. Kalimatnya kalau biar bisa menjadikan positif, tidak boleh. Berarti apa? Tidak boleh berkata kasar. Kita ubah menjadi harusnya dilarang menggunakan bahasa yang sopan. Jadi ya.
Berarti dari 43 siswa kita temukan menjadi 11. Dari 11 ini kita buat kebijakan terkait universal ini. Misalnya membayar uang kas. Berarti ini termasuk disiplin. Ya kan? Dia termasuk disiplin kan? Yang ini disiplin. Mendengarkan guru termasuk apa? Disiplin. Oke. Menggunakan bahasa yang sopan. Attitude atau apa? Sikap sopan. Oke. Mengikuti pelajaran termasuk disiplin. Oke, dia sudah disiplin. Melaksanakan tiket kelas. Selain disiplin apa? Hah? Rajin? Ada lagi? Dia termasuk tanggung jawab enggak? Belajar menggunakan HP termasuk kewajiban? Oke. Datang tepat waktu termasuk disiplin. Menjaga kebersihan termasuk selain kewajiban adalah kebersihan. Mengumpulkan tugas disiplin. Menghormati teman menghormati. Kalau rapi termasuk disiplin. Oke, sekarang dari 11 kita menemukan berapa nilai yang harus kita yakini. Ada 5 nilai yang wajib kita sepakati. Sekarang saya minta tolong menuliskan untuk kita tempel di papan keyakinan kita. Buat keyakinan kelas, kita akan menandatangani semuanya secara bergantian. Dimulai dari